Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatut tayammumi utawi iki iku bab nerangaken carane tayammum. Man utawi sabane wong ta'azzara kang angel alaihi ing atas iman ta'azzara kang dadi utur terus angel alaihi ing atas iman apa isti'malul ma'i gunakake banyu ipakdihi krana sepine banyu mimba ditolabi sakwise nyuprih sakwise goleki aulimani in utawa perkara kang nyugah lahu kutuman anil wusuli sangking tumekane banyu ilahi maring man min sabu'in sangking satu galak hewan buas au habisin utawa wong kang dan penjara atau wong kang nahan au kana utawa ana apa alma'u banyu al hadiru kang hadir apa banyu iku yahtaju butuh sapa man ilai maring banyu li ajihi krana ngelake wong au li aji raqiqihi utawa ngelake koncone wong au kana utawa ana apa banyu iku milkan milik di ghairihi kete sakjane wong walam yabi lan ora adol sapa sakliyane wong ing banyu illa bi aksara angin lawan luwih akeh min samanil misli saking rega kang sepadan au kana utawa ana bihi kelawan apa jarahatun atau jirahatun catu au maradun utawa lara wa hafalan wedi sapa wong min istimalihi saking nganggo banyu fasadal adwi ing rusake anggauta au syiddatad dhana utawa bangete lara salah satu prinsip syariat agama Islam itu adamul haraj, tidak ada kesulitan. Artinya di dalam setiap hal ketika kita akan melakukan sesuatu kok ada udzur, pasti agama itu memberikan solusi. Inilah agama kita, agama Islam. Sehingga dalam satu hadis Nabi pernah menyampaikan jitu bidinil anafiyatis sam'ah as-sahah. Saya itu membawa agama yang lurus, jember penggempang. Kita sudah banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ketika kita dalam bepergian, maka kita dapat rukhsah. Ajaran agama, ajaran syariat yang masih original. Itu namanya azimah, hukum asal, itu hukum pokok.
Jadi kalau zuhur ditentukan 4 rakaat, asar 4 rakaat itu azimah. Ketika ada sesuatu, azimah akan berubah menjadi udzur lagi. Nah, karena ada udzur menjadi rukhsah. Keringanan. Sehingga zuhur itu bisa menjadi 2 rakaat. Asar bisa menjadi berapa? 2 rakaat. Maghrib menjadi berapa? 1,5. Betul dan ya belum kejam. Betul dan aruku separuh. Yang boleh kalau separuh sholat yang 4 rakaat aja, sehingga tinggal 2 rakaat. Maghrib kalau setong kalau separuh, kita pakai sopu ker setogel rakaat, kare serakaat. Kuat. Tidak seperti itu. Di dalam azimah itu ada aturan-aturannya, rukhsah pun ada aturannya. Tidak semua bepergian bentar kekencang pasomuro ekosor. Jama ada aturannya. Perjalanannya tidak maksiat, tujuannya jelas, seperti itu. Jaraknya memenuhi syarat. Makanya di sinilah perlu ngaji. Sehingga kalau Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dengan derajat yang sangat, ya karena memang pantas dan layak. Orang alim itu tidurnya saja lebih utama daripada orang bodoh yang ibadah. Kamu jadi orang alim, kamu tidur. Itu lebih utama daripada orang bodoh ibadah. Sebab bisa jadi yang bodoh itu tidurnya ibadahnya asal ibadah oleh bayar. Sementara orang yang alim yang tidur itu tidak asal tidur. Aromorongit wudu kade, ya, bejeng kade. Setelah itu masih baca Fatihah, baca surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, akhirnya surat Baqarah. Berzikir sampai tengit. Keng masareng alim, dia mun orang alsanan orang. Sampai gitu, ngaban di ilmu. Kan ngaji malam-malam teh dungo, pagi-pagi saya rasa profilir kemarin. Sampai gitu. Ya saran boleh, ya saran biar yang kudu saya ibadah. Ketika kita melakukan toharoh kemarin sudah jelas, alatnya sudah jelas, menggunakan air yang suci. Tapi ketika ada penghalang, ada halangan untuk tidak bisa, karena tidak bisa, ada sesuatu sehingga tidak bisa menggunakan air, disinilah syariat datang memberikan solusi. Kenapa mata bujung pun? Tak bisa wuduk kok. Kenapa? Hari koreng kepul. Agak besar. Tak bisa wuduk, masih ada tayamum. Tak bisa tayamum, tak bisa wuduk, masih ada solusi. Apa? Sholat dihormatil waktu. Tapi nanti setelah memungkinkan itu dikodok. Karena memang pakaiannya najis, semuanya sudah tidak mungkin. Walaupun ada
ada ada debu, tidak mungkin kamu karena kau yang kamu pakai itu najis semuanya. Sementara kamu untuk bersuci dan sebagainya kamu berada di kendaraan umum, sehingga tidak mungkin kamu mampir ke masjid, ganti baju, ganti pakaian yang suci. Sholatlah dihormatil waktu. Ketika kita tidak bisa turun, tak boleh kita sholat di atas kendaraan. Jadi tidak ada kesulitan ini. Islam itu adamul haraj, tidak ada kesulitan. Kita melakukan sholat tidak bisa berdiri, Anda utur boleh duduk, jangan enggak. Boleh duduk. Ketika duduk tidak bisa karena memang sudah tidak kuat karena sakit dan sebagainya, ya tidur terbalik. Tidak bisa tidur terlentang, tapi sana hadap kiblat, udah iya, hadap kiblat, sokon peloros. Kalau tidur itu kayak tidurnya mayit. Selagi bisa bergerak, bergerak, diikuti gerakan. Mulai tak bisa bergerak, anggota tubuhnya sakit karena memang parah, tapi ingatannya itu masih ada. Maka sholatlah bil iman dengan isyarat mah. Kalau dengan isyarat mata ini sudah tidak bisa, dari parahnya sakit kamu melak saja tak kuat, melak lagi, letak melak sekali, nyabel atau meletok, tapi masih ingat, masih sadar, tuhur dia. Sholatlah di dalam dalam hati. Cuma kadang-kadang situasi seperti ini panik. Kok kemarin dia takut kemana? Kata mati kena kok kemarin dia. Ini kiratin. Ada susah. Desa petang bini lebih deh. Yang mula hati tak jalan, itu lebih jangan. Kalau hatinya sudah tak datang, siap. Inilah betapa kemudahan-kemudahan itu bisa kita dapat. Keempat, yassiru wala tu'as. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Bagi orang yang memahami agama. Yang mun tak paham, yang menoreng lah tak apa. Ketika seseorang terhalang menggunakan air disebabkan karena memang tidak ada air, daing sekali. Duduk di pegunungan yang tandus gersang, memang sudah tidak ada air. Atau ada air tapi dibutuhkan untuk masak, ya, untuk makan, atau ada teman yang ngelak, dahaga, haus, atau hewan yang haus. Maka solusinya adalah bertayam. Atau ada anggota badan seandainya kena air, itu kalau kamu kena air matanya langsung buta. Atau luka kalau kena air, katanya dokter, ini Pak, ini sama sekali tidak bisa kena air. Kenapa dok? Kalau kena air nanti bucok. Bahaya juga kan. Ya jangan memaksakan diri. Oh, tak apa-apa Pak. Demi ibadah ini saya sholat dina bucok. Ibu bucok. Goblok dia nyaman. Goblok. Pengagama sudah
memberikan jalan, malah ambil rezeki. Jangan kamu jatuhkan dirimu dalam kehancuran. Atau ada air tapi miliknya orang, dibeli tak boleh, tak jual juga, because tak jual. Minta aku loh Pak, nyok nak tak boleh, yang boleh tipi. Atau akan dijual dengan harga yang tidak wajar, ya. Itu tadi ya aksara min samanil misli. Jadi lebih banyak, lebih besar, lebih tinggi dari harga yang umum. Satu botol aqua dijual 1 juta. Kepaya wudu Pak, iki mau 1 juta beli pun. Apa? Ada yang oleh emas dukram jadi. Ya jangan memaksakan diri. Dikal pun kepaya bojong gula, beli ya goblok kiranya mana. Apa solusinya? Tayamum. Tapi tayamum pun ya ada persyaratan-persyaratannya. Moro tayamum. Bagaimana birwah, ada orang junub. Karena tidak ada air, langsung aku luser. Istilahnya mandi debu. Oh, bukan seperti itu katanya, nanti baru oleh Nabi diajari caranya tayamum. Sama tayamum itu untuk pengganti wudu ataupun pengganti mandi itu sama. Seperti itu kan nyaman. Kan berarti karena mandi pakai air kemudian pakai debu nih kalah coram dah kita ya. Tak geluser. Nah, tidak seperti itu. Payam bagi moko sayuk tu ayas biro eng yen to sabar sapa wong hatta yadkhula alaihi waqtul faridati. Jadi bersabar dulu, tayamum itu harus dilakukan ketika waktu sudah masuk. Jadi tidak boleh sebelum zuhur. Kalau wudhu kan tidak apa-apa. Wudhu kamu mau sholat zuhur, wudhu tadi sebelum subuh boleh. Bagus, semakin panjang wudhu semakin bagus. Tapi kalau tayamum tidak boleh. Nunggu masuknya waktu baru kita melakukan tayamum. Jadi kan ilmunya. Sudah tahu kalau pengganti wudhu itu bisa dengan tayamum, tapi tidak tahu bahwa syaratnya harus masuk waktu. Tidak sah juga tayamum. Ini penting. Karena mungkin saja. Mungkin ini dibutuhkan. Mungkin kamu akan bertemu dengan situasi-situasi yang telah diprediksi oleh ilmu fikih. Kamu sakit seperti tadi, atau berada di daerah yang memang tidak ada air. Saya penting ilmu berdekati. Mulai ilmu berdenya. Entah itu nanti dipraktekkan, tidak dipraktekkan, kita sampai pada situasi yang semacam itu atau tidak, belajarnya begini ini sudah berpahala. Duduknya kamu di tempat majelis ilmu itu lebih baik daripada kamu sholat 1000 rakaat. Coba bayangkan. Kira-kira mun abojong merjumatan, abojong 1000 rakaat sampai kin bila dikit mana? Sasagen 1500 picol 4 tok odi. Ya. Kalau tipe-tipe seperti kita ini, kalau ulama-ulama dulu beda. Abdul Qadir Jailani itu tiap malam 1000 rakaat dan banyak
sebagian ulama-ulama besar itu silburoka. Summa yaksidan nuli yen to nyejo sapa wong dan thayyiban ing lebu thayyiban kang suci. Jadi thayyiban diartikan suci. Alaihi turabun alaihi tetep ing atase lebu turabun utawi alai ing atase sa'id turabun lebu tahirun kang suci bihaisu sak kelawan sak kira-kirane ya suru mabur minhu sangking turab apa ubarun beduk. Jadi debu yang mengandung apa? Beduk. Beduk itu lebih halus daripada lebu. Abuh apa sih halus? Karena bahasa Arab ya debu itu ya abuh, yang lebih halus pun abuh. Menjebeh kaya dengan kosakata, ya kan kaya, jebur kaya. Awu, pada beleduk. Gubarun itu beleduk. Abu yang kalau kena tiup angin itu mabur. Itu namanya beleduk. Beleduk. Empuh, medurone ono ndak beleduk. Betul ngucapkan beleduk. Ada. Mencoba banyak kosakata. Waya dribalan yang yento mukulake sapa wong alai turab kapaihi ing epek-epek lonone. Jadi dipukulkan ini kedua epek-epeknya ini dhamman baina asabi dhamman kelawan kegemakan ngumpulake baina asabi antara pira-pira dirijene wong. Jadi ada iya ya. Ada iya. Kalau dalam fikih itu naklut turab dan pindah punya dipindah kemudian diginikan plek meletak terlalu kan tidak juga ada kemudian baru diusapkan wajah kerja melah tem rumah melah wayam sahabihi malan ing yento ngusap sapa wong bima kelawan karone jami'a wajhihi ing segabane wajah marotan wahidatan sambalan jadi cukup cukup boleh pakai sekusuk nggak ada yang abdaan lu kan tapi nggak ada yang wudhu apalagi pakai tampak kaki ada ya seperti itu caranya.